Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I would like to say thank you for coming in my presentation today. It's great to see you all here. So, before I start my presentation, let me introduce myself first. My name is Ahmad Setiawan, and I'm from the 4G of English Language Education Department. And my student number is 2061212596. So, in this presentation, I would like to present and also explain about my English study block. Okay. So you can see in my screen, this is my English study block. Okay, based on the name English, so it consists of 5 English skills, such as grammar, listening, speaking, writing, and last is reading. So I will explain the first one is grammar. In grammar, I choose simple present tense for the theme, and I use Indonesian because the target is elementary school student. Karena targetnya sekolah dasar, jadi saya menggunakan bahasa Indonesia untuk memudahkan pemahaman siswa sekolah dasar. Oke, yang pertama materi simple present tense. Materinya ada pengertian, rumus, contoh soal. Di sini ada pengertian simple present tense. Simple present tense adalah salah satu dari beberapa bentuk present tense dalam bahasa Inggris. Tense ini digunakan untuk mendeskripsikan kebiasaan, situasi yang tidak berubah, kebenaran umum, dan jadwal tetap. Di bawahnya ada simple present tense digunakan biasanya untuk menunjukkan kebiasaan, kebenaran umum, tindakan berulang, atau situasi yang tidak berubah, emosi, dan harapan. Ini ada contohnya seperti I smoke. Untuk rumusnya, itu ada subject plus verb one. Untuk subjek tunggal itu pakai verb one. Untuk subjeknya untuk subjeknya tunggal itu biasanya pakai verb one plus s atau is atau she it. Kalau ganda atau jamak itu pakai verb one biasa tanpa diapa-apakan. Untuk ke bawah ini ada contoh-contohnya, kalian bisa lihat sendiri. Setelah itu ada membentuk simple present tense. Di sini ada positif, pertanyaan, dan negatif. Untuk positif di sini ada contohnya I think, pertanyaan do I think, dipakein do untuk Ayu Dewi, kalau she it pakainya does. Itu berlaku juga ke kalimat negatif. Kalau Ayu Dewi pakainya do not, kalau she it pakainya does not. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, untuk selanjutnya contoh-contoh biasa, dan di sini ada link untuk lesson plan. Kita pencet. Di sini lesson plan atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nama sekolah SD Negeri 1 Sidoarjo, mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 6 semester genap, alokasi waktu 4 jam pelajaran, 2 kali pertemuan. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya peserta didik diharapkan mampu menuliskan kalimat deklaratif dan interrogatif dengan menggunakan simple present tense. Lalu ada KD3, KD4, YPK3, YPK4 itu bisa dibaca sendiri. Oke, ke bawah. Di sini untuk materi pembelajarannya ada kalimat deklaratif dan interrogatif dalam simple present ditambah adverbial such as always, often, sometimes, never, usually, and every. Untuk modul pembelajaran di sini saya pakai Discovery Learning. Discovery Learning itu di sini peserta didik secara mandiri membuat kalimat deklaratif dan interrogatif dalam simple present tense dengan menggunakan tambahan adverbial such as always, often, sometimes, never, usually, and every. Untuk angka belajarnya bisa dibaca sendiri. Untuk alat bahan dan media itu ada buku paket bahasa Inggris dan alat tulis. Dan untuk penilaiannya di sini, untuk penilaian pengetahuan itu ada uji kompetensi pemahaman siswa melalui tanya jawab dan kuis. Untuk praktek 1 itu siswa membuat kalimat deklaratif dan interrogatif dalam simple present tense dengan menggunakan tambahan adverbial always, often, sometimes, never, usually, and every. Dan untuk praktek 2 itu ada siswa membuat teks deskriptif dengan menggunakan simple present tense. Saya kira cukup ya untuk RPP. Kembali lagi ke halaman awal. Di sini ada link YouTube.
kalian bisa pencet aja. Saya pencetkan sebentar. Di sini link YouTube-nya itu berisi cara mudah memahami simple present tense. Jadi kalau tidak ada materi, kalau materi di blognya kurang, kalian bisa langsung pencet link YouTube untuk mendapatkan materi yang lebih lengkap daripada di blog. Seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Berhubung saya tidak punya waktu banyak, jadi tidak bisa diperlihatkan. Terus yang terakhir ini ada link quiz. Quiznya di sini saya menggunakan Google Form. Ada 5 soal, satu soal 10 poin. Kalian tinggal isi nama, kelas, habis itu jawab. Di sini ada pertanyaan pertama, she, bla bla bla, her dog, every day. Jadi di sini kalian pilih jawaban yang pas itu yang mana, gitu. Udah ya untuk kuis, sangat mudah dipahami. Saya kira udah cukup ya untuk materi pertama, which is grammar. Sekarang kita lanjut ke materi kedua. Di materi kedua di sini ada listening skills. Pencet. In listening skill, I use English because my target is junior high school and senior high school, but ini lebih ke senior high school. Ini bisa dibuat sekolah menengah ke bawah atau menengah ke atas juga bisa. Di sini ada pengertian dari listening in English, ada aspek in learning English, ada listening in English learning, sama di sini ada cara mengimprove listening kalian. Di sini ada menggunakan movie atau film, menggunakan English song atau lagu bahasa Inggris. Selanjutnya di sini ada using song as a listening learning media can be done with the following step. Jadi di sini tuh ada cara menggunakan lagu sebagai media pembelajaran listening kalian. Yang pertama itu pilih lagu bahasa Inggrisnya, terus dengarkan, habis itu cocokkan, seperti itu. Di sini ada link for YouTube, seperti tadi sama aja, nanti isinya tentang pemahamannya lebih, tentang listening skill in English. Jadi kalau di blognya materinya masih kurang, kalian bisa pencet di link for YouTube-nya. Terus di sini ada link RPP atau lesson plan. Sebenarnya lesson plan-nya sama aja seperti yang sebelumnya, cuma yang membedakan di sini ada di materi pembelajarannya saja. Saya nggak perlu ngejelasin ulang ya, mohon maaf. Di sini materi pembelajarannya yaitu menggunakan lagu. Seperti ini kalian bisa lihat sendiri. Oke. Asesmen atau penilaiannya di sini itu menggunakan pemahaman akan arti lagu tersebut. Oke, next is link quiz. Di sini saya menggunakan Google Form lagi. Untuk link quiznya di sini, tata cara pertamanya itu kalian harus download file lagunya di sini. Saya coba bukakan ya. Ini saya menggunakan lagu dari Twice, The Feels. Ini lagunya full English. Jadi kalian dengarkan lagunya terlebih dahulu. Setelah kalian dengarkan, kalian isi pertanyaannya. Kalian juga bisa mendengarkan sambil mengisi. Jadi untuk melatih listening kalian ya, karena emang itu tujuannya. Kayak di sini, but I know every time you move, sambil kedengerin, kalian tuh ngedengerinnya apa di yang kosong ini. Seperti itu. Nanti kalau selesai, pencet kirim, habis itu keluar deh nilainya. Sangat mudah dipahami. Oke, I think it's enough ya buat listening skill. Kita beralih ke materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya ada speaking skill. Di sini speaking skill I use Indonesian because targetnya elementary school atau sekolah dasar seperti yang tertera pada judul. Judulnya yaitu materi bahasa Inggris speaking yang sering dipakai pada sekolah dasar. Kalian bisa lihat di sini. Di sini ada pengertian, ada kayak materi-materi di sekolah dasar. Speaking itu kayak apa aja. Yang pertama ada introduce yourself atau perkenalan diri kita gitu.
Di sini ada contohnya. Hello friends, my name is Sony Setiawan. You can call me Sony. I'm from Labuan Maringgai and my hobby is gaming. Itu contoh dari introduce yourself atau perkenalan diri. Yang kedua ada greeting atau memberi salam. Contohnya ada good morning, good afternoon, good evening, and etc. Dan yang ketiga itu ada expressing feelings atau mengungkapkan perasaan. Kayak kalian tuh sekarang lagi kayak apa, happy atau sedih, apa gimana gitu. Itu untuk materi speaking di sekolah dasar. Untuk selanjutnya ini adalah YouTube seperti yang udah saya sampaikan tadi, YouTube-nya itu sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau materi di blog kurang lengkap, kalian bisa langsung ke link YouTube. Ini untuk link RPP. Dan sekali lagi ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Semuanya sama aja, yang membedakan di sini hanya media pembelajarannya saja. Nah, ini. Kalian bisa baca-baca sendiri ya, mohon maaf waktunya tidak banyak. Saya mempersingkat waktu, karena di sini juga lagi rame dan banyak gangguan, jadi mohon dimaafkan. Saya juga udah capek ya teman-teman. Oke, next. Next skill ada writing skills. In writing skill, I use English because targetnya ini sekolah menengah ke bawah atau ke atas bisa. Dan materinya berisi how to make a simple descriptive text. Yang pertama ada pengertian dari descriptive text-nya sendiri. Setelah itu ada karakteristik of descriptive text, ada struktur, dan ada contoh dari descriptive text sendiri seperti ini. Lalu di sini ada link for YouTube, seperti yang saya jelaskan. Sama saja, kalau materi di blog itu kurang, kalian bisa langsung pergi ke link for YouTube. Dan ini link for lesson and quiz. Untuk lesson plan sendiri, isinya kurang lebih sama, yang membedakan hanya subjeknya saja dan pembelajaran materinya saja. Seperti itu. Perlu dibuka nggak sih? Kayaknya nggak perlu deh. Oke, untuk quiz writing-nya, kalian bisa lihat di sini. Ini quiznya saya nggak pakai Google Form karena di sini terlalu banyak dan terlalu panjang. Nah, jadi ini quiznya kalian tuh disuruh membaca kalimat ini, habis itu dijawab di bawahnya seperti itu. Itu berlaku soal-soal ke bawahnya juga. Oke, enough ya untuk writing. Setelah itu kita kembali ke halaman utama, and this is the last materials for today, which is reading skill. Okay, in reading skill I use English juga karena targetnya adalah sekolah menengah gitu. Dan saya menggunakan materi recontext. Di sini materinya ada pengertian dari recontext, terus generic structure dari recontext, terus karakteristik, dan ada contohnya di sini. Terus ada penjelasan dari beberapa penjelasan dari paragraf di recontext. Di first paragraph ini ada orientasi, second itu ada events, dan yang fourth paragraph ada reorientasi. Link for YouTube video saya kira sama ya. Untuk lesson plan bisa dilihat sedikit saja. Sini ada lesson plan. Saya menggunakan bahasa Indonesia karena tidak ada waktu buat translate ke bahasa Inggris. Mohon dimengerti. Sekian. Saya rasa sama juga ya. Yang membedakan cuma subjek sama materinya aja. Kalian bisa lihat sendiri. Nanti saya kasih linknya, bisa dilihat sendiri. Next ada link quiz. Di quiz ini saya menggunakan Google Form. Sini ada teks recontext. Setelah itu, di sini ada pertanyaannya untuk kalian jawab. When did they go to Banyumas? Kapan nih mereka pergi ke Banyumas? Silakan dibaca. Habis itu dijawab. Ada sekitar 10 soal dan satu soal 10 poin.
Nanti kalau udah pencet kirim, keluar deh nilainya. Seperti itu. Sambil dipahami kan? Oke. Oke, kembali ke halaman pertama. Oke, I think it's enough ya. It is the end of my presentation today. Mohon maaf sekali kalau ada gangguan tadi dan mohon maaf banget jika ada salah kata. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.